Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan menjelaskan sedikit mengenai mikroplastik. Nah, Ustazah sudah melampirkan di grup WhatsApp masing-masing di kelas 9 mengenai artikel mikroplastik sama satu video. Nah, kita akan bahas sedikit artikel dan videonya. Kita lihat dulu dari artikel. Nah, kalau dari artikel, di sini ada disampaikan. Artikelnya dirilis 28 September 2019. Kemudian hasil penelitiannya adalah hasil riset Ekoton menunjukkan dari 40 sampel feses manusia yang diteliti, semua terkontaminasi mikroplastik, bentuknya macam-macam, ada yang fragmen, filamen, fiber, sama granula. Nah, ini yang diteliti manusia bukan cuma di daerah sungai, dekat Sungai Berantas aja, bukan, tapi manusia yang ada di yang hidup di berbagai kota yang ada di Jawa dan Bali, gitu. Jadi, mikroplastik sudah masuk dalam tubuh kita ya sebenarnya. Kemudian tahun 2018, Ekoton telah melakukan penelitian kandungan mikroplastik pada 132 lambung ikan di Sungai Berantas. Hasilnya 80% lambung ikan mengandung mikroplastik. Nah, ini yang, ketika baca, subhanallah sekali gitu, kayak tidak, ini yang kalau untuk Mas tidak disangka-sangka hal ini terjadi gitu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui mikroplastik itu sengaja dibuat oleh industri produk seperti kosmetik, pasta gigi, sabun, dan deterjen. Ini yang biasanya sengaja mereka mereka buat mikroplastik yang tiny pieces of plastic yang kecil banget gitu, yang sampai kadang kalian pun nggak bisa ngelihat gitu, ukurannya kurang lebih kayak ukuran glitter atau lebih kecil dari glitter gitu. Nah, ini ada lagi yang lebih, bikin wah ketika baca artikel ini. Andreas menambahkan selain penelitian mikroplastik dalam feses, saat ini juga sudah banyak riset untuk mengetahui nanoplastik dalam tubuh yang lebih kecil dari mikroplastik. Nano langsung menembus peredaran darah manusia sembari melepaskan bahan pencemarannya. Jadi, eee, ternyata sekarang tuh bukan cuma yang mikro yang sudah berkeliaran plastiknya, tapi yang nano juga. Jadi kalau yang nano dia bisa masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia. Ini yang cukup lebih menakutkan lagi, gitu. Nah, sebenarnya nggak cuman hasil, eee, apa ya, pengamatan dari, ikan-ikan yang ada di Sungai Berantas. Jadi sudah cari lagi juga info yang lain, ternyata di, lautan juga sama. Eee, telah diketahui ada di udang, ada di kutu air pun yang sekecil itu sampai mengonsumsi mikroplastik, kemudian ada di oyster, oyster tuh kerang-kerangan gitu. Nah itu juga ada gitu. Jadi kayak, kayaknya plastik tuh udah sampai ke mana-mana gitu, sampai ke tubuh kita, tadi sudah ada penjelasannya sampai ke tubuh hewan-hewan pun. Nah ini dia, eee, scientists have found microplastic in 114 aquatic species, dan ini aquatic species itu yang ada di laut ya. Jadi, sudah banyak mencemari lingkungan, yang mikro, yang kecil, yang tiny itu. Oke, nah kita lanjut. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia. Karena si ikan itu mengonsumsi mikroplastik, nah ikan menjadi interseksual atau memiliki jenis kelamin yang tidak ditentukan karena adanya endocrine disrupting chemical EDC yang mengganggu sistem hormon. EDC mengganggu pembuahan ikan yang berlangsung eksternal. Jadi ini mempengaruhi bagaimana tubuh ikan merespon ini ya, apa, hormon, ya Allah sedih sekali ya ini. Nah ini yang Ustazah harap ketika antum setelah membaca artikel ini, kita bisa mulai menentukan kenapa alasan kenapa Ustazah mengajak Antuna untuk membuat posternya mengenai, ini, apa, mikroplastik. Nah sekarang kita, share lagi video, kan ini video yang sudah ditonton juga ya. Nah, jadi ya tadi, mikroplastik itu, the biggest size-nya itu yang paling besarnya itu 5 milimeter.
Jadi dia tuh lebih kecil lagi dari 5 milimeter. Nah, ini harus kita skip. Nah, ini dia contoh dari mikroplastik yang memang biasanya digunakan di eee, produk-produk kita ya, kayak scrub, terus kayak pasta gigi. Kemudian ada biasanya deterjen juga ada yang kecil-kecil, nah itu juga ada. Nah, oke. Nah, baiknya dengan adanya kekurangan si mikroplastik yang mencemari lingkungan itu, lebih baik kita ganti ke yang, alami-alami gitu. Nah, ini nih yang shining, shimmering, and splending, ini bisa jadi ini adalah plastik. Ya, ini Ustazah percepat ya. Nah, ini yang biasanya ada di dalam ini ya, body wash kalau enggak di ini, apa, scrub kita. Oke, nah ini dia. Oke. Oh, wait a minute. Nah, ini dia. Oke, nah Ustazah harap kita tuh bisa ini, bisa apa, eee, menghindari pemakaian produk. Jadi kalian harus lebih teliti lagi ketika membeli produk, bukan cuma lihat komposisi produk yang seperti kita pernah pelajari di kelas 8, tapi kita juga harus lihat ingredient skincare yang kita gunakan. Bukan buat wajah aja, tapi buat badan. Hindari, mmm, produk makeup, skincare, sama yang buat badan yang ada polyethylene. Jadi kalian harus lihat ingredientnya, yang kalau ada tulisan polyethylene kalian, jangan beli. Kemudian polypropylene, polyethylene, sama I'm so sorry, polyethylene terephthalate. Jadi ada 3, polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate. Jadi kita saat ini harus lebih pintar menjadi konsumen, kita harus, menghindari 3 komposisi ini dalam kosmetik kita, mau itu skincare, mau itu body wash, mau itu odol, harus kita hindari, ataupun deterjen, 3 komposisi ini, polyethylene, polypropylene, sama polyethylene terephthalate, gitu. Nah, ini yang Ustazah harap kalian nanti bisa ajak, orang lain untuk berhenti menggunakan produk yang mengandung polyethylene, polypropylene, sama polyethylene terephthalate. Jadi silahkan buat poster ajakan mengenai bahayanya menggunakan terus-menerus produk yang ada mikroplastiknya, karena itu bisa masuk ke dalam, apa, sistem pencernaan kita, apalagi kalau secara tidak langsung kita nggak tahu dia ada nanoplastiknya, itu bisa masuk ke dalam sistem peredaran darah kita, dan tolong buat poster yang mengajak masyarakat untuk berhenti menggunakan produk-produk yang tadi mengandung polyethylene, polypropylene, sama polyethylene terephthalate. Jadi ajak masyarakat untuk bisa lebih cerdas dalam memilih produk, ya. Sama ajak juga masyarakat untuk bisa minim penggunaan sampah. Ya, jadi silakan dibuat posternya. Nah, syukron jazakumullahu khair. Sebelum kita membuat poster, Ustazah akan mengadakan kuis di H-1 membuat poster. Jadi semangat untuk membuat poster dan mengerjakan kuisnya. Jadi silahkan dibaca artikelnya dan ditonton videonya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.